Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. RG angkat bicara, kasus Kaisang di backing Hotman Paris. Rocky Gerung akhirnya angkat bicara terkait dengan kasus Kaisang di backing Hotman Paris. Belakangan ini ada spekulasi Kaisang Pangarep menggandeng Hotman Paris, pengacara kondang untuk hadapi laporan kasus dugaan KKN dan juga pencucian uang di KPK. Pengamat politik Rocky Gerung menyambut langkah Kaisang yang menggandeng Hotman Paris dan merespon laporan Ubaidillah Badrun dengan mekanisme hukum. Malah menurut Rocky, andai benar Kaisang menggandeng Hotman Paris, itu akan bagus untuk proses hukum putra Presiden Jokowi itu. Itu berita enak, tapi bukan berita gembira. Sebab akhirnya kasus ini bakalan dibuka ke publik. Kan Kaisang tahu kalau soal hukum ini jangan terlalu lama. Sebab keluarga Jokowi bisa terganggu psikologisnya. Jelas Rocky dalam perbincangan dengan Hersubino Arif di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu 26 Januari. Namun Rocky menilai kabar Kaisang menunjuk pengacara kondang itu malah jadi berita nggak enak buat kalangan buzzer. Kok bisa? Apa alasannya? Sebab kata pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu, andai benar Kaisang tunjuk Hotman, maka buzzer otomatis akan gigit jari. Mereka akan kehilangan proyek dan isu dalam kasus pelaporan Kaisang ini. Jadi clear ini ada soal yang dilaporkan mengambil jalur hukum, biarlah perjalanan normal, jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari sini. Soal kemungkinan Kaisang menunjuk Hotman Paris, bagi Rocky ini akan jadi sesuatu yang spesial, sebab Hotman Paris dikenal sebagai pengacara kelas atas. Ini jadi sesuatu yang akan menggemparkan dan sangat serius dengan Mr. Hotman. Hotman Paris dapat rezeki besar, sedangkan buzzer gigit jari. Lalu benarkah Kaisang menggandeng Hotman Paris? Pengacara kondang Hotman Paris mengunggah sebuah fotonya yang menampilkan potret kebersamaan dengan Presiden Joko Widodo dan juga putranya Kaisang Pangarep beberapa hari lalu. Unggahan ini menimbulkan spekulasi putra presiden itu akan menyewa jasa hukum dari Hotman Paris untuk menghadapi laporan Ubaidillah Badrun. Diketahui bahwa Ubaidillah beberapa waktu yang lalu melaporkan kedua putra presiden terkait dengan dugaan KKN yang menyeret perusahaan Gibran dan juga Kaisang Pangarep. Terlebih yang menjadi sorotan beberapa kalangan yakni keberhasilan Kaisang membeli dan juga memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana Tbk atau PMMP, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Alhasil, memborong saham mencapai 92 miliar rupiah di masa pandemi yang dinilai tidak wajar oleh beberapa kalangan dan banyak dicurigai perihal dari mana Kaisang bisa mendapatkan dana yang besarannya sangat fantastis tersebut. KPK bakalan garap Gibran dan juga Kaisang. Ini bukti baru yang telah disiapkan. KPK berjanji akan memeriksa Gibran dan juga Kaisang Pangarep. Itu jika laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN terbukti ditemukan dalam laporan yang dilayangkan oleh Ubaidillah Badrun. Ubaidillah optimis bahwa lembaga anti rasuah itu akan melakukan yang terbaik. Kita percaya pada KPK bahwa pasti akan melakukan yang terbaik bagi bangsa, ujarnya kepada redaksi usai diperiksa oleh KPK Rabu 26 Januari. Aktivis 98 itu juga menyebutkan saat pemeriksaan dirinya memberikan dokumen tambahan kepada KPK terkait laporannya tersebut. Kami juga membawa bukti baru, dokumen tambahan baru untuk mempermudah proses laporan kami, ungkap Ubaidillah. Dosen Universitas Negeri Jakarta itu mengaku diperiksa selama 2 jam lebih oleh KPK dan dicecar beberapa pertanyaan. Diperiksa 2 jam lebih, kira-kira pertanyaannya seputar laporan yang sudah ada dilaporkan ke KPK, ucap Ubaidillah. Sebelumnya KPK juga telah berjanji akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan oleh Ubaidillah Badrun tersebut. Ia menyatakan masih memverifikasi laporan Ubaidillah terkait dua putra Presiden RI itu, Kaisang Pangarep dan juga Gibran Rakabuming, atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme terkait relasi bisnis. PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, langkah tersebut merupakan proses wajib yang dilakukan oleh seluruh pelaporan yang masuk ke KPK. Selain itu, proses tersebut juga berguna untuk menentukan apakah pokok aduan yang masuk sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataupun tidak. Tentu,
Tujuannya untuk memastikan bahwa itu kewenangan KPK atau bukan, kalau kemudian ada dugaan peristiwa pidana korupsi. Termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak, tentu semuanya membutuhkan waktu dan proses. Begitu kata Ali. Ali juga menegaskan KPK bakal tetap menelusuri dan melakukan pengumpulan data untuk menambah informasi. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan. Selain itu telah diberitakan bahwa Ubaidillah Badrun 2 jam diperiksa dan melampirkan dokumen tambahan dugaan KKN Gibran Kaesang. Dosen UNJ Ubaidillah Badrun baru saja selesai memenuhi panggilan dan pemeriksaan KPK Rabu siang. Kepada wartawan, aktivis 98 itu mengatakan bahwa pemanggilan ini dalam rangka mengklarifikasi pelaporan atas dugaan KKN, di mana diduga dilakukan oleh dua putra Presiden Jokowi, Kaesang dan juga Gibran. Ini klarifikasi untuk memperjelas aduan kami, klarifikasi hampir 2 jam, kata Ubaidillah didampingi kuasa hukumnya. Selain klarifikasi, Ubaidillah juga menyebut pihaknya memberikan dokumen tambahan terkait dengan data dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Data tambahan itu katanya untuk memperkuat pelaporannya ke KPK beberapa waktu lalu. Kami juga sekaligus membawa dokumen tambahan untuk memperkuat apa yang kami sampaikan. Di sisi lain, pihaknya mempercayakan sepenuhnya proses hukum yang berjalan kepada KPK. Ubaidillah meyakini lembaga pimpinan Firly Bahuri akan menegakkan hukum dengan prinsip equality before the law atau semua warga negara berkedudukan yang sama di mata hukum. Juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dugaan pencucian uang terhadap 2 anak presiden makin menguat setelah terbongkar perusahaan yang menyuntik modal ke usaha Gibran dan juga Kaesang tidak terdaftar di OJK. Harusnya perusahaan itu tercatat di OJK. Ini ada perusahaan yang menyuntik dana ke bisnis Gibran dan Kaesang tidak terdaftar di OJK, justru makin menguatkan dengan pencucian uang. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada Sabtu 22 Januari kemarin. Menurut Muslim lagi, PPATK harus menelusuri aliran dana perusahaan Alpha JWC Venture ke bisnis milik Gibran dan juga Kaesang. Gibran sebagai pejabat publik masih menjabat komisaris, ini melanggar konstitusi. Kata Muslim, kasus Gibran dan Kaesang menjadi ujian berat buat KPK dalam memberantas korupsi. Masyarakat sendiri dibuat kecewa terhadap KPK terutama menyangkut dugaan korupsi yang melibatkan elit di negeri ini. Seperti dilansir dari investigator.co.id, dilakukan penelusuran untuk menggali lebih dalam tentang Alpha JWC Venture sebagai perusahaan modal Ventura. Berdasarkan dokumen statistik Lembaga Pembiayaan 2020 yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 61 perusahaan modal Ventura yang terdaftar hingga akhir tahun 2020. Sebanyak 57 perusahaan bersifat konvensional dan sisanya 4 perusahaan berbentuk syariah. Dari 61 perusahaan modal Ventura yang terdaftar di OJK, tidak ada satupun yang bernama Alpha JWC Venture dan tidak terdaftar. Padahal Alpha JWC Venture telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2016.